وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang hormati keluarga besar Bapak Asmawi dan Ibu Ratna, yang hormati keluarga besar Bapak Hardiman dan Ibu Susma Heri, dan tentunya kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan beserta seluruh keluarga besar yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan, terutama nikmat iman sunnah, dan juga atas segala karunia nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki berkumpul di tempat yang berbahagia pada kesempatan yang mulia ini. Bertempat di Ajot Resto Condet, Jakarta Timur, Ahad 25 Muharram 1442 Hijriah, dan juga bertepatan dengan 13 September 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah beberapa saat lagi bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah ibadah yang begitu mulia di sisi Allah Ta'ala, yaitu prosesi ijab kabul atau akad nikah yang insya Allah akan dilaksanakan oleh saudara Rizky Alfawi, anak pertama dari 3 bersaudara putra tercinta pasangan Bapak Asmawi dan Ibu Ratna, dengan saudari Dini Nur Rahmi, anak pertama dari 3 bersaudara putri tercinta pasangan Bapak Hardiman dan Ibu Susma Heri. Alhamdulillah segala rukun nikah beserta pihak-pihak yang terlibat dalam prosesi ijab kabul pada kesempatan hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, dan tentunya selamat bertugas kepada yang terhormat Bapak Adnan selaku penghulu dan juga perwakilan kantor urusan agama Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Hardiman selaku wali nikah, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Bofal Akmal Putra dan Bapak Muhammad Salahuddin selaku saksi calon pengantin pria dan juga wanita, dan kepada guru kita yang terhormat Ustaz Fakhrul Razi Ibnu Wali Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga tercurahkan kepada para keluarga, sahabat, dan tentu kepada umat yang mengikuti tuntunan hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuki acara inti pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mewakili kedua keluarga besar untuk mengucapkan jazakumullah khairan atas keikhlasan Bapak Ibu menghadiri undangan putra putri kami, dan tentu atas segala bantuan yang Bapak Ibu berikan. Semoga kehadiran dan juga bantuan yang Bapak Ibu berikan dicatat sebagai amal ibadah dan diberikan sebaik-baiknya balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebagaimana kami hanya manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan juga kelalaian. Untuk itu kami mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil terlebih dosa-dosa besar. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah kita akan segera memasuki acara inti pada kesempatan pagi hari ini, yaitu prosesi ijab kabul. Dan sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk mengawali ijab kabul ini dengan khutbah nikah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Ustaz Fakhrul Razi Hafizahullah Ta'ala. Sebagai informasi tambahan, selepas khutbah nikah insya Allah ijab kabul akan segera dilaksanakan. Kepada yang terhormat Ustaz Fakhrul Razi, kami persilakan. Tafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara Rizky Alfawi bin Asmawi, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Dini Nur Rahmi dengan mas kawin uang tunai sebesar 3 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dini Nur Rahmi binti Hadiman dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallahu laka wa baraka laka wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga memberikan berkah kepadamu, memberkahi pernikahanmu, dan semoga Allah menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan. Hadirin yang berbahagia, saudara kita ikuti dan saksikan bersama prosesi ijab kabul yang alhamdulillah atas izin dan juga kemahamuran Allah Subhanahu wa taala. Prosesi dapat berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan penanda tanganan dokumen atau kutipan nikah yang insya Allah akan ditandatangani terlebih dahulu oleh pengantin pria, wali nikah, dan juga kedua saksi. Insya Allah selepas penandatangan itu dokumen atau kutipan nikah akan dibawakan panitia menuju tempat pengantin wanita berada untuk kemudian ditandatangani oleh pengantin wanita. Baik, hadirin berbahagia, alhamdulillah penandatangan oleh pengantin pria wali nikah kedua saksi sudah selesai dilaksanakan dan sesaat lagi dokumen akan dibawakan panitia menuju tempat pengantin wanita berada untuk kemudian ditandatangani oleh pengantin wanita. Hadirin yang berbahagia, bisa kita saksikan di sini bagaimana prosesi ijab kabul yang begitu cepat dan juga begitu mudah. Tapi tentunya di balik kemudahan ini ada sebuah tanggung jawab besar yang kelak akan diemban oleh pengantin pria dan juga wanita. Walaupun sangat cepat, sangat mudah, tadi kalau Bapak lihat saat MC bilang kita akan masuk ke acara inti, pengantin pria ini tarik nafas cukup panjang. Sekarang sudah lega Mas ya? Alhamdulillah. Mungkin bapak-bapak yang sudah menjadi pengantin pernah merasakan bagaimana deg-degannya ijab kabul. Kalau wanita enak tinggal nunggu, sah aja udah. Baik, barakallahu fikum, semoga pernikahan ini menjadi awal bagi Mas Asmawi dan juga saudari Dini Nur Rahmi untuk menjalani bahtera rumah tangga agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin, kita akan menantikan sejenak prosesi penandatanganan yang dilakukan oleh pengantin wanita. Alhamdulillah, penandatangan oleh pengantin wanita juga sudah selesai dilaksanakan. Kita akan menantikan sejenak. Dokumen tersebut akan diperiksa kembali, memastikan sudah ditandatangani secara baik dan juga benar.
Alhamdulillah dokumen sudah ditandatangani secara baik dan juga secara lengkap. Artinya pernikahan ini sah sesuai dengan syariat Islam dan juga sebagaimana undang-undang pernikahan Republik Indonesia. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Bapak Adam Adnan yang telah melakukan tugas mulianya pada kesempatan hari ini, dan kami mewakili keluarga dan kepada beliau diperkenankan untuk meninggalkan ruang acara. Insya Allah beliau masih memiliki tugas mulia di tempat lainnya. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikianlah prosesi ijab kabul yang alhamdulillah segala rangkaian dapat berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan mendengarkan nasihat pernikahan sekaligus tausiah yang insya Allah akan disampaikan kembali oleh guru kita yang hormat Ustaz Fakhrul Razi Ibnu Mu'alim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah kalimat ini yang paling pantas untuk kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Pada hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan prosesi yang sangat sakral. Tadi kita sudah saksikan Mas Rizky telah mengucapkan ijab kabul, ya, telah berlangsung prosesi ijab kabul atau akad nikah yang menjadikan dirinya sekarang telah sah menjadi suami untuk Mbak Dini, ya. Tapi keduanya telah sah menjadi pasangan suami istri. Nggak ada doa yang terbaik yang kita bisa sampaikan kecuali doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk berdua dan menghimpun antum berdua dalam berbagai bentuk yang Allah akan berikan. Kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa untuk menyampaikan selawat serta salam kepada manusia terbaik yang Allah pernah utus ke muka bumi, yang dengan sebabnya kita mengenal Allah, yang dengan sebabnya kita bisa beribadah kepada Allah, di antaranya lewat jalan menikah. Oleh karenanya kita sampaikan selawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, begitu ya. Masya Allah. Sebelumnya udah nikah belum? Tadi ya, jadi menunjukkan ya memang belum pengalaman, Pak. Ya, belum pengalaman. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami pun turut berbahagia atas kebahagiaan yang dirasakan oleh Bang Rizky, ya, Masya Allah. Baik, nasihat anak tidak akan panjang, ya, karena Insya Allah anak cukup paham psikologi pengantin, ya. Makanya ada satu pantun, ya, anak orang Jakarta biasa suka pantun. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, kayak pasar ikan tuh, ya. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Nah, ada beberapa pesan yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama, kita semua tadi sama-sama sudah menyaksikan prosesi akad nikah yang begitu mudah. Begitulah gambaran syariat Islam, syariat yang sangat mudah. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat semua hambanya, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Termasuk dalam syariat yang baru saja kita saksikan, prosesi akad nikah begitu mudah. Jadi kalau melihat kayak gini, Masya Allah, kayaknya yang bujang masih banyak, ya.
Ya, berarti gampang ya. Nah, jadi semangat nih, gitu ya. Sekalipun kita berada dalam satu kondisi masih diuji oleh Allah dengan adanya pandemi, tapi yakinlah di balik ujian ini Allah memberikan hikmah-hikmah yang penuh dengan kebaikan. Jadi antaranya juga alhamdulillah itu dipercepat ya. Dari tanggal 27 dari ngobrol-ngobrol sedikit, ya kemudian dipercepat jadi sekarang, masya Allah. Ya, karena kalau tanggal 27 kena PSBB. Tapi kita tidak tahu sih Allah. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karenanya kita senantiasa berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya semua pasti ada kebaikan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Mas Rizky dan juga Mbak Dini, pernikahan sudah sama-sama alhamdulillah terselenggara dengan baik. Akad nikah telah sah dan kemudian antum sudah menjadi suami istri. Namun di balik kemudahan itu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh MC, terdapat suatu tanggung jawab yang sangat berat. Tapi bukan menjadikan kita menjadi lari atau takut, tidak. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah akan berikan bimbingan yang terbaik, jalan keselamatan. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan dua pusaka yang jika kita semua umat Nabi Muhammad berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya tidak akan pernah tersesat. Termasuk ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Dua pusaka tersebut tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu petunjuk terbaik yang tidak akan pernah kita tersesat jalan jika kita komitmen mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, insya Allah ya setelah ini antum enak ya, sekalipun suasana masih PSBB, tapi saat ada kajian antum sudah tidak sendiri lagi ya, karena ilmu yang menjadi modal terbaik antum bisa benar-benar menjalankan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman para sahabat. Ya, maka alhamdulillah status antum sudah menjadi pasangan yang sah suami istri, sehingga antum bisa seiring sejalan ya bersama sang istri menghadiri majlis-majlis ilmu, sehingga antum semakin memahami apa tanggung jawab seorang suami ya, sehingga nanti saat kita kembali kepada Allah kita bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Begitu juga istri ya, dia akan bisa benar-benar memuliakan suami saat dia memahami tentang ilmunya. Tidak lain semua itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya pantas Nabi SAW katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba berbagai macam kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, maka Allah akan fahamkan terhadap diri orang tersebut tentang perkara agamanya. Dan bagaimana mungkin kita bisa faham tentang ilmu agama, tentang perkara agama kita, jika kita tidak sungguh-sungguh meluangkan waktu ya hadir duduk di majelis ilmu. Maka itu poin pertama, adalah untuk memiliki bekal yang cukup dalam mengarungi rumah tangga, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian ada satu hal yang luar biasa, pemandangan yang begitu indah, dan inilah gambaran keindahan syariat Islam. Menikah itu mudah, ya, sebagaimana tadi sama-sama kita sudah lihat, ya. Dan ditambah lagi acaranya dikemas sangat luar biasa. Sebagaimana tujuan orang menikah tentu berharap keberkahan datang, khususnya buat kedua mempelai atau secara umum untuk dua keluarga besar. Lebih umum lagi semua yang hadir. Untuk dapat keberkahan tersebut jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran dari sisi hukum syariat. Alhamdulillah, acara yang dikemas pada pagi hari ini sesuai dengan hukum syariat. Tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini satu bentuk dakwah yang sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin yang menyadari, mengetahui tentang ini, dan pada akhirnya mereka pun mengikuti jejak langkah antum membuat prosesi acara akad nikah yang seperti ini. Dan alhamdulillah, ya, di tempat ini Asyur Resto atau Mawaddah secara umum, ya, memang memfasilitasi setiap pasangan atau calon pasangan kaum muslimin muslimat yang akan menyelenggarakan
prosesi akad nikah berikut walimahnya, ya berdasarkan syariat Islam di sini yang akan dibantu. Nah, kemudian yang berikutnya pesan anak atau nasihat anak, karena agama itu dibangun atas dasar nasihat, ad-din dan nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Buat seorang suami tugas terbesar dia di dalam rumah tangga bukan hanya memberikan makan, minum atau nafkah secara umum. Tidak. Benar memang bahwasanya sekarang telah terjadi pelimpahan tanggung jawab. Setelah tadi prosesi ijab qabul sah, maka kemudian pelimpahan tanggung jawab yang tadinya dipikul oleh ayahanda dari Mbak Nini sekarang berpindah ke antum Bang Rizky. Itu tugas juga yang memang di dalam syariat telah Allah tetapkan. Akan tetapi tugas terbesar seorang suami, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, jangan sampai mereka itu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya komitmen bersama istri, ia bergandengan tangan untuk menjalani rumah tangga ini sesuai dengan rambu-rambu yang memang Allah telah tetapkan. Maka insya Allah jalan antum dan jalan kita semua akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya ana berpesan kepada antum, ya. Ini memang di luar kebiasaan. Ya, terserah antum setuju atau enggak. Kalau ana tidak menganjurkan untuk bulan madu, setuju? Bukan karena ada PSBB sebenarnya. Karena Ustaz, biasanya orang pengantin baru bulan madu Ustaz. Ana dalam banyak kesempatan memberikan nasihat, jangan bulan madu, ya. Karena kalau antum bulan madu, madunya cuma terasa sebulan. Ya. Jadi jadikan sepanjang hidup antum bersama Mbak Nini, istri antum sekarang ini, Masya Allah, sepanjang hidup. Yang jika Allah menghendaki, dan itu keinginan kita semua orang-orang rumah tangga, ya cuma dipisahkan oleh kematian. Berharap seperti itu, ya sepanjang hidup antum bersama sang istri itu maju. Ya, makanya amalkan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kita dengan pergaulan yang terbaik. Ya. Kalau kita kepada teman-teman dan orang sekitar bisa baik, maka itu kadang-kala sifatnya kamuflase. Tapi seorang benar-benar dikatakan baik jika kepada keluarganya dia bisa baik. Khususnya dalam hal ini antum kepada istri. Nanti Allah berikan keturunan juga kepada anak-anak antum dan juga keluarga besar secara umum. Barometer seorang itu pantas tuh dia disebut sebagai orang baik jika keluarganya, khusus yang paling dekat pasangan hidup mengatakan, iya dia memang sosok suami yang baik. Ya, ini luar biasa. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ya sebaik-baik kalian, khairukum min ahli. Sebaik-baik kalian wahai kaum laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Luar biasa. Ya, makanya mudah-mudahan bi'aunillahi wa taufiqih, berharap pertolongan dari Allah dan juga taufik dari dirinya, dari ilmu yang sudah kita dapatkan, yang antum sudah dapatkan dari majlis-majlis ilmu yang antum sudah hadiri dan terus antum hadiri. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat antum untuk mempergauli istri antum dengan pergaulan yang terbaik. Ya, ini luar biasa. Ya, makanya polisi sampai sadar. Alhamdulillah polisi sadar. Ya, bosnya yang paling berhak untuk memberikan legitimasi atau pernyataan seorang baik atau tidak bukan mereka. Ya, makanya dulu kan kalau kita melamar kerja, kita butuh satu surat keterangan dari polisian yang istilahnya dulu di zaman anak ya masih ABG ya. Nah, itu istilahnya SKKB, surat keterangan kelakuan baik. Ternyata sekarang berubah. Boleh jadi karena menyadari polisi nggak tahu baik atau tidaknya seorang, yang paling tahu itu orang rumah. Makanya sekarang berubah jadi apa? SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Makanya ya dengan hal seperti ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan agar antum bisa mempergauli istri dengan pergaulan yang terbaik sehingga antum termasuk Allah golongkan ya kategori orang yang terbaik. Ya, sebagaimana perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir pesan buat antum,
bahwasanya harus menyiapkan diri, membekali diri dengan ilmu. Pasangan hidup antum, dia adalah seorang wanita yang memang kesempurnaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya khuliqatil mar'atu min dhila, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kebengkokannya gimana terus kan? Ya, kadang-kadang kecemburuan yang menurut pemikiran kita kok nggak pas ya. Tapi begitulah kaum wanita. Karena sungguhnya kecemburuan mereka menunjukkan rasa cinta mereka. Tinggal kita suami dengan kelapangan hati kita bisa untuk memanage rasa cemburu istri pada tempat yang benar. Ya, belum lagi hal-hal lainnya yang pada umumnya Allah memang jadikan itu sebagai aksesoris bagi kaum wanita. Ngambeknya misalnya, ya, dan sebagainya. Yang kadang-kala perasaan lebih dominan dibandingkan logika atau akal sehat. Memang Nabi SAW sudah katakan wanita itu naqisatu aqlin wa dinin, kama qala Nabi SAW, kurang dari sisi akal sehat dan juga dari sisi agama. Ibu-ibu jangan marah dulu ya. Ini perkataan Nabi SAW. Maksudnya kurang dari akal sehat, maksudnya adalah bukan karena tidak berakal, itu beda. Ada kalanya karena perasaan yang dominan, ya akal sehat tidak dipakai. Nah seperti itu. Itu perasaan lebih dominan bagi mereka. Kemudian yang kedua, kurang dari sisi agama karena mereka menghadapi masa-masa haid nifas, sehingga mereka memang terlarang secara syariat untuk beribadah, di antaranya untuk sholat, puasa dan sebagainya. Nah, kondisi seperti ini harus dijadikan bekal pengetahuan ya untuk berrizki agar siap. Belum lagi kalau kita tinjau dari sisi psikologi kekinian, gitu ya, ada seorang ahli yang meneliti ini perempuan, Profesor Aisyah, beliau katakan agar suami-suami itu siap menghadapi kebengkokan para istri, dia harus paham setelah dikaji ya bahwasanya memang perempuan di antara kebutuhan yang memang mereka sangat perlukan, kebutuhan mengucapkan kata-kata secara verbal itu untuk kaum perempuan ya minimal 15.000 sampai 20.000 kata per hari. Banyak banget ya. Maksudnya apa? Jika nanti hari demi hari yang antum lewati bersama Mbak ini, tersingkaplah ya karakter masing-masing. Itu juga sama Mbak ini melihat antum juga, ternyata ada hal-hal yang boleh jadi tidak sesuai harapan. Ya, maka pada jadi antum sudah siap. Ya, kalau satu hari satu waktu, ya waktu berjalan meningkat hari itu, kok rame banget istilahnya gitu ya. Maksudnya dalam tanda petik perempuan rata-rata kalau ngomong tuh rame gitu ya, harus sudah memahami. Oh iya, 20.000 per kata, 20.000 kata per hari. Jadi nggak kaget gitu ya. Nggak tahu deh apa itu yang paling kalem atau nggak tahu ya. Yang jelas kebutuhan mereka mengungkapkan kata-kata secara verbal ya itu 15.000 sampai 20.000 per hari. Ya, jadi kita harus paham nih. Ya kalau dia sering ceramah kita, oh iya 15.000 gitu ya, memang gitu ya. Nah jadi enak gitu kan. Nah kita memahami dari awal, nggak jadi bunyi-bunyi konflik yang bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Karena kita tidak paham satu dengan lainnya, gitu ya. Nah begitu sebaliknya sekarang untuk Mbak ini, masalah terus tetap tidak sekarang biar Mbak ini ya. Nasihatnya itu juga untuk Mbak ini. Sama sebagaimana laki-laki ya kebutuhan, sebagaimana perempuan punya kebutuhan mengungkapkan kata-kata secara verbal yang begitu banyak, ternyata Mbak ini juga harus memahami kebutuhan laki-laki atau kebiasaan dia menyampaikan kata-kata secara verbal tidak sebanyak Mbak ini. Ya, tidak sebanyak kaum wanita. Kalau perempuan, kalau laki-laki itu dia per hari mengatakan kebutuhan per hari 5.000 sampai 7.000. Berarti setengahnya, paling tidaknya hampir setengahnya. Kecuali orang-orang yang memang aktivitasnya kayak anak yang banyak yang banyak sama gitu ya. Nah, tapi secara umum nggak banyak. Artinya apa? Satu hari Mbak ini ingin menunjukkan, ingin mengamalkan sabda Nabi SAW yang ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat, ya awala adullukum ala nisa'i ahli jannah. Maukah aku beritahu kepada kalian wahai sahabatku ciri-ciri wanita penduduk surga yang dirindukan oleh surga. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satu cirinya adalah
al-wadud, seorang istri yang penuh cinta kepada sang suami, jatuh cinta sama suami. Enak banget ya, kalau perempuan jalan menuju surga ini disuruh jatuh cinta, tapi secara tepat, yaitu kepada suami. Ya, apa yang bisa diungkapkan secara verbal? Ya, ungkapan-ungkapan romantis. Ya, ada kalanya nih, ya nanti seorang istri dalam hal ini mbak ini ingin menunjukkan rasa romantisnya, ekspresi romantisnya kepada Rizky. Ya, disampaikan tuh kalimat-kalimat puitis, dikirim lewat WhatsApp, gitu ya. Tapi kalau bisa cuma bilang, iya sangat, gitu kan? Ya, habis 5.000 sampai 7.000 gitu ya. Nah, tentu hal ini jangan membuat ya jadi benih pertengkaran. Faham memang itu laki-laki, itu masih penting. Kalau ya bang istri bilang, ya iya sama. Ada kalanya cuma ngasih jempol doang. Udah itu jempolnya hitam lah ya. Nah, jadi dalam hal ini harus memang saling memahami satu dengan lainnya. Ya, penuhi rumah tangga mbak ini bersama Bang Rizky ini dengan penuh cinta, dengan ya kalimat-kalimat cinta, kemudian amal-amal perbuatan yang menunjukkan rasa cinta satu dengan lainnya. Insya Allah rumah tangga sebagaimana rumah tangga yang memang kita semua harapkan, Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ciri kedua adalah al-walud, wanita yang dirindukan surga itu memiliki ciri memaksimalkan potensi kesuburan yang ada pada dirinya. Makanya tentu semua pasangan yang menikah berharap di antara tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya, maka dalam hal ini kita doakan semoga Allah berikan keturunan. Nanti kemudian lahir anak pertama. Begitu lahir anak pertama, kan memang berat ya, karena pertamanya nyawa. Ketika Bang Rizky berharap ya setelah berlalu beberapa bulan ya ingin nambah lagi, tidak boleh kemudian istri enak aja bang, yang capek anak, yang repot anak gitu. Ya, karena si wanita yang dirindukan surga itu adalah ia memaksimalkan potensi kesuburan yang Allah berikan kepada dirinya. Lihat Bunda Khadijah, 6 orang anak tuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala izinkan dia diberikan melalui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan semua diasuh dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, Sayyidatul Ula, sosok Zainab, Ummi Kulthum, Ruqayyah, Fatimah, Abdullah dan juga Qasim. Ini luar biasa. Itu tugas utama seorang istri ya, dan di antara ciri wanita salihah wa qarna fi buyutikunna, mereka betah di rumah-rumah mereka. Jaga kehormatan diri sebagai penutup. Nabi SAW juga mengungkapkan ciri-ciri wanita yang dirindukan surga adalah idza sallat al-mar'atu khamsaha wa salat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Jika seorang wanita sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, kemudian dia jaga kehormatan dirinya, khususnya saat tidak berada di hadapan sang suami, dan yang terakhir dia taati itu apa yang menjadi aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang suami selama tidak bertentangan dengan hukum syariat, wajib ditaati. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, jikalau seorang manusia diperbolehkan untuk sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suami. Akan tapi karena tidak boleh sujud kepada makhluk, ya tentunya kedudukan suami harus benar-benar dimuliakan ya oleh sang istri. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Fahrul Razi itu nasihat pernikahan yang antum berikan insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua, khusus bagi kedua pengantin. Baiklah hadirin yang berbahagia, insyaallah masih ada satu rangkaian acara lagi, yaitu penyerahan hadiah secara simbolis yang insyaallah akan diserahkan oleh wakil pengantin pria. Insyaallah akan diwakilkan oleh terhormat Bapak Asmawi, dan insyaallah akan diterima oleh wakil pengantin wanita yang insyaallah akan diterima oleh Bapak Hardiman. Kepada terhormat Bapak Asmawi dan juga Bapak Hardiman, kami silakan untuk berdiri maju ke depan untuk dapat memberikan hadiah dan juga menerima hadiah secara simbolis sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Tahaddu tahabbuh, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Maskernya boleh dibuka Pak, maaf biar kelihatan mukanya, silakan, dipersilakan. Maskernya boleh dibuka dulu sejenak.
Barakallahu fikum. Dan untuk selanjutnya akan ditukar, kali ini pihak pengantin wanita juga akan memberikan hadiah kepada wakil pengantin pria. Kami persilakan. Bila sedang Pak, boleh lihat ke kamera. Ya, baik, barakallahu fikum. Kami persilakan kepada Bapak Asmawi dan juga Bapak Hardiman untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara prosesi ijab kabul yang alhamdulillah dapat berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Kami mewakili keluarga mohon izin sejenak untuk menutup acara ini, untuk insyaallah akan kami sambung kembali selepas pengantin pria bertemu dengan pengantin wanita untuk pertama kalinya. Baik, kami akan tutup acara ini sejenak dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengantin pria, dipersilakan untuk